Dari sana. Helikopter berdiri. Inilah kondisi pendaki asal Swiss Benedict Marcel, 46 tahun setelah mendapat pertolongan pertama dari rekan-rekannya saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani Rabu pagi. Korban dilaporkan terjatuh di jalur menuju Danau Segara Anak pada pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah oleh porter dan guide korban. Meski dilaporkan selamat, namun korban dilaporkan mengalami patah di bagian tangan dan kaki. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR mengerahkan personil gabungan dan helikopter dari Bali untuk mengevakuasi korban. Pada Rabu sore, akhirnya korban berhasil dievakuasi dan langsung diterbangkan ke rumah sakit di Kuta, Bali. Dari Bali pada pukul 16.52 local time dan tiba di lokasi kejadian korban, tidak jauh dari lokasi kejadian korban, bahwa heli mampu mendarat pada pukul 16.44 WITA dan langsung dievakuasi dibawa menuju ke rumah sakit BIMC Kuta Bali. Korban dilaporkan mendaki melalui jalur Sembalun pada hari Selasa 15 Juli bersama anak dan rekannya dan dilaporkan terjatuh pada hari Rabu 16 Juli sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Puluhan korban dugaan penipuan pembelian kontrakan murah mendatangi Polres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat. Mereka mengadukan merugi mulai dari 30 juta hingga 400 juta rupiah. Sebelumnya mereka sudah mendatangi rumah kontrakan yang ditawarkan kepada korban di Kelurahan Jaka Sampurna. Namun rumah kontrakan itu sudah dirobohkan oleh keluarga pelaku. Sebelumnya, kontrakan bodong ditawarkan pelaku di media sosial mulai dari 60 hingga 70 juta rupiah dengan surat girik. Namun setelah pembayaran selesai, pelaku hanya menjanjikan korban boleh menempati kontrakan setelah prosesnya di notaris selesai. Setelah berbulan-bulan janji itu tak kunjung ditepati. Berarti kerugian ibu berapa? 135 juta. Kalau ibu tahu nggak kalau status rumah itu pada saat beli itu tahu nggak status rumahnya? Taunya saya giring. Dan giring pada saat kebetulan pada saat tanda tangan AJB, kan dijanjikan tanda tangan AJB sama Pak Opik. Itu saya nggak moto, memang salah saya. Pelaku diduga melakukan penjualan berulang-ulang melalui media sosial padahal kontrakannya sudah terjual penuh sebanyak 6 pintu. Sementara jumlah korban saat ini mencapai 57 orang. Selain melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota, sebagian korban lainnya juga sudah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan warga yang merupakan nasabah turut mengawal penyegelan kantor lembaga keuangan mikro berbasis yang dilakukan petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten. Sejumlah nasabah sempat emosi saat para pegawai keluar dari kantor koperasi yang terletak di Anyer, Serang. Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari laporan atas dugaan penggelapan uang milik ratusan nasabah senilai lebih dari 9,1 miliar rupiah yang disimpan dalam bentuk deposito dan tidak bisa dicairkan saat akan diambil oleh nasabah. Sebelumnya, nasabah diiming-imingi mendapat keuntungan 1% per bulan dari uang yang didepositokan. Namun kenyataannya nasabah tidak bisa mencairkan uangnya. Jadi masyarakat di bulan keberapa tiba-tiba mandek untuk mengambil uang itu susah. Bahkan nabungnya itu ada yang sampai ratusan juta, Pak. Ada yang 500 juta, bahkan ada yang 1 miliar lebih. Para nasabah yang menjadi korban berharap keadilan harus ditegakkan dan mendapatkan kembali hak-haknya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan.
Inilah detik-detik penangkapan 5 orang terduga penculik seorang siswi SMP di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Polisi menghentikan mobil yang digunakan kelima orang tersebut di Desa Tareta, Kecamatan Amali, Bone. Penculikan terjadi karena SR, pria lansia 60 tahun yang jatuh cinta pada NA, siswi SMP, ditolak. Dalam bereaksi, SR dibantu 4 rekannya, yakni HJ, APR, MAA, dan AD. Kelimanya memiliki peran masing-masing. Korban diculik saat mengendarai sepeda motor sepulang sekolah di Dusun Tanah Celai, Desa Abanuang, Kecamatan Awangpone, Bone. SR dalam penculikan merupakan tetangga korban. Pelaku dengan inisial S mengakui bahwa dia suka atau jatuh cinta terhadap korban ini. Jadi yang bersangkutan nekat melakukan hal tersebut karena jatuh cinta dan suka dengan korban. Usai ditetapkan sebagai tersangka, kelima orang itu mendekam di sel tahanan Polres Bone. Sementara korban yang berhasil diselamatkan dalam kondisi sehat telah dipulangkan ke keluarganya. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya melaporkan. Satres Narkoba Polresta Magelang membekuk 4 orang yang sedang asik pesta sabu di sebuah kamar kos di Desa Tempurjo, Kecamatan Tempuran. Dari 4 pelaku, 1 diantaranya berinisial LS, 47 tahun, seorang oknum kepala desa di Kecamatan Kajoran yang berperan sebagai pembeli dan penyedia kamar kos untuk pesta. Sementara 3 pelaku lain yakni HK, ADS, dan seorang perempuan berinisial YL berperan sebagai pengedar sabu. Keempat pelaku kini telah ditangkap petugas. Mereka mengaku menggelar pesta sabu, membeli dari ketiga pengecer seharga Rp300.000 per gramnya. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti 11 paket sabu seberat 13 gram, 1 buah alat isap sabu, dan 4 unit telepon genggam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku merekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sekelompok pelaku balap liar menyerang warga Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dengan membawa kayu dan batu, mereka merusak sebuah warung dan menganiaya 5 orang warga sekitar. Peristiwa ini terjadi saat warga yang resah berusaha membubarkan aksi balap liar. Karena tak terima, para pelaku menyerang warga menggunakan benda tumpul hingga senjata tajam. Karena kalah jumlah, sebagian warga sempat bersembunyi di warung, namun dianiaya para pelaku yang juga menjarah isi warung dan merusaknya. 5 orang warga menjadi korban, 1 diantaranya menderita luka akibat senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.